ini dia Arumi. Arumi. Dengan dugaan malpraktik. Selamat pagi. Sobat Ambiar, gadis atau anak cantik yang begitu luar biasa ini kita berharap semoga tentu saja diberikan ketabahan dan juga semangat dalam hidupnya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi banyak sekali pihak. Termasuk juga untuk fasilitas kesehatan di tanah air. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ya. Ada sebuah Tidak mendapat penanganan intensif, Arumi balita korban malpraktik harus pindah 3 rumah sakit. Ketika di fasilitas kesehatan yang pertama, itu butuh berapa lama di situ? Kalau di sana pas pembengkakan kan memang rencana saya rujuk ke Rumah Sakit Sondosia. Yep. Dirujuk pas udah bengkak di Afimpus langsung dirujuk ke Rumah Sakit Sondosia. Oke, berapa hari di situ? Kalau perawatannya di sana 4 hari. Kemudian di rumah sakit yang kedua? Di rumah sakit kedua 2 hari. Pas di rumah sakit kedua kan pas saya dokter visite saya bilang tangan anak saya dari puskesmas Bolo ini kok tambah bengkak padahal saya sudah kompres air hangat. Dokternya bilang nggak apa-apa itu cuma penumpukan cairan katanya. Nggak apa-apa cuman penumpukan cairan? Tanpa memeriksa. Tanpa memeriksa? Dia dokternya menganjurkan kompres air dingin. Pas kami saya sama suami kompres air dingin yang ada hitam di pergelangan tangan. Dari sana saya minta sama perawatnya minta rujukan, tapi tidak dikasih. Karena mereka mungkin menganggap mereka cuma pembengkakan biasa. Tanggal 14 cuma dikasih salep sama anti nyeri. Tanggal 15 karena udah bengkak sampai di sini, jadi saya minta rujukan di dokter pas visite pagi, tapi katanya harus konfirmasi dulu sama dokter spesialisnya. Sampai sore tidak ada. Jadi saya minta rujukan paksa. Dari perawatan anak saya lari ke UGD minta rujukan paksa. Tanggal 15 malam dirujuk ke Rumah Sakit Bima. Oke, di rumah sakit yang pertama berapa hari? 4 hari. 4 hari. Kemudian rumah sakit yang kedua? 2 hari. 2 hari. Ya. Rumah sakit ketiga ini yang tanggal 15 malam. Pas sampai di sana anakku memang di ronsen, terus dijelaskanlah hasil ronsennya, tapi saya kan rujuk karena tangan. Jadi saya tanya sama dokter umum di UGD Rumah Sakit Bima. Saya bilang, dok, saya ingin tahu bagaimana kondisi tangan anak saya. Tapi dokter umumnya bilang dia nggak bisa menjelaskan katanya karena anak saya itu rujukan dokter spesialis. Jadi dia nggak bisa menjelaskan. Rujukan dokter spesialis itu disebutin namanya? Enggak disebut namanya itu hari. Terus karena tengah malam, tengah malam jari-jari anak saya kan udah nggak pernah gerak. Jadi saya pergi di depan dokter, ada dokter di sini, perawat di sini, saya sama suami gendong Arumi. Saya ngomong sama dokternya, dok, jari-jari tangan anak saya dari tadi nggak gerak. Dokternya cuma ngomong, oh nggak apa-apa, itu cuma peradangan, dia bakalan kempes sendiri katanya. Terus saya bilang, masalahnya dok saya takut jangan sampai jari-jari tangan anak saya nanti ini jaringannya rusak, ujung-ujungnya diamputasi. Terus ada perawat ngomong, ibu nggak usah terlalu tinggi pemikirannya, nggak usah terlalu overthinking katanya. Terus dokternya lagi ngomong, bu tangan anak ibu itu aman, nggak bakalan diamputasi apalagi dioperasi. Terus saya pergi lagi di ruangan saya di tempat anak saya dirawat, saya datang lagi, dok anak saya dari tadi nggak tenang, nggak gelisah. Terus ada yang ngomong lagi, ibu selama anaknya nggak menangis terus berarti anaknya bebek saja katanya. Sampai tanggal 16 pagi tidak ada satupun dokter yang periksa anak saya. Tidak ada satupun? Tidak ada yang periksa tangan anak saya. Apa alasan mereka? Terus kan ada perawat, dia mau kasih masuk obat. Jadi saya bertanya, ini dari tanggal 15 malam kok nggak ada dokter yang periksa anak saya? Alasannya dokter umum karena katanya anakku rujukan dokter spesialis. Dokter spesialisnya mana? Saya ngomong, ternyata dokter spesialis di Rumah Sakit Bima itu tidak pergi memeriksa di UGD. Terus saya ngomong, anak saya ini kapan diperiksanya? Dokter spesialis nggak ada, dokter umum juga nggak mau. Ternyata harus diperiksa di perawatan, di kamar perawatan. Terus saya ngomong, gimana caranya supaya anak saya diperiksa? Katanya pergi di bapak-bapak sana, di resepsionis kan, di pelayanan. Pas nyampe di sana, ternyata anak saya kelas 3 BPJS kelas 3. Pas ditanya, itu hari nggak ada kamar kosong untuk kelas 3. Paling ada besok atau nanti sore. Terus lalu? Terus saya kembali ke soal, terus saya ngomong sama resepsionisnya, nggak apa-apa, saya bayar kamarnya. Yang penting anak saya diperiksa sama dokter spesialis. Lantas? Terus dia bilang kayak gini, oh iya kalau ibu mau masuk dibayar kamar, ibu harus masuk umum.
Ya udah saya kembali ke suami dengan niat membicarakan lah, nggak apa-apa kita masuk umum, yang penting anak diperiksa. Tapi pas saya nyampe di anak, kondisi anak saya udah antara hidup dan mati. Jadi saya menangis histeris, mereka baru panik. Maksudnya anaknya kenapa anak kondisi? Kondisinya semakin parah. Oh iya udah nggak ada, udah kayak udah parah sekali karena dia kan nggak ngenangis tapi udah lemas, udah nggak ada. Dari saya menangis, mereka pada panik. Nggak lama datang dokter spesialis bedah. Dia langsung lihat tangan anak saya, katanya anak saya kena sindrom kompartemen katanya. Nggak lama datang dokter orto, persiapan ruang operasi. Anakku dioperasi darurat dari UGD ke rumah sakit, ruang operasi. Apa respon dokter setelah mereka mendiagnosa kemudian punya keputusan bahwa tangan dari Arumi harus diamputasi? Apakah mereka sempat barangkali merasa ada perasaan menyesal bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan sebelumnya sampai ada diagnosa harus diamputasi? Nggak ada sampai sekarang, nggak ada satupun dokter maupun perawat dan datang, nggak ada. Tidak ada penjelasan. Maksudnya amputasi gitu? Enggak, kalau soal amputasinya kan di rumah sakit keempat, Vaskes keempat, rumah sakit ketiga mereka menyarankan dirujuk karena memang jadi udah nggak ada pindah semua dari rumah sakitnya. Karena udah nggak ada harapan katanya, kemungkinan terburuk harus diamputasi. Jadi dirujuk di RSUP Mataram. Itu pun perjalanan 13 jam. Dari sana memang dokter udah menyarankan untuk diamputasi tapi saya belum terima. Saya dikasih 2 minggu saya dirawat dokter psikiater. Bukannya saya nggak mau anakku diamputasi, anakku cuma demam muntah. Kenapa harus kehilangan tangan? Jadi bukannya saya menolak diamputasi pada saat itu karena saya tahu itu bakal membahayakan nyawa anak saya. Cuma posisinya saya belum siap. Ya, wajar. Ya. Saya belum siap, saya butuh waktu. Saya bilang sama dokter di RSUP Mataram, saya butuh waktu. Yang kami dengar selepas dioperasi, diamputasi, tidak ada tindakan jahitan setelah itu. Oh, kalau yang itu yang pas operasi pertama di RSUD Bima, pas itu pembedahan di sini memang nggak ada dijahit. Di rumah sakit ketiga. Kalau rumah sakit yang diamputasi itu Vaskes keempat memang udah menghita, ya memang. Oke, apakah ada komunikasi antara rumah sakit terakhir dengan rumah sakit sebelumnya? Ya, katanya ada antara dokter spesialis yang di sana sama spesialis RSUP Mataram memang katanya kemungkinan buruk itu diamputasi. Tapi di rumah sakit ketiga dan keempat ya, yang saling berhubungan. Ya, terus tapi sampai di sana memang kondisinya udah buruk tangan anak saya. Memang dokternya udah mengingatkan bakalan itu diamputasi, tapi saya kan belum siap. Baik, Mbak kan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, dengan dokter dari beberapa rumah sakit setelah kejadian ini terjadi. Sebetulnya apa penyebabnya sampai harus diamputasi? Ini kita baru dengar sekarang. Penyebabnya. Infus, kemudian apakah dari bengkak sampai harus diamputasi. Kalau dari penjelasan mereka sebenarnya belum ada. Belum ada penjelasan sama sekali dari pihak tertentu. Dan Vaskes bilang anakku diamputasi karena gininya. Cuma yang kemarin terakhir saya dengar, kata dokter bedahnya anakku kena sindrom kompartemen katanya. Terus saya cari sendiri sindrom kompartemen itu apa, terus saya ingat. Memang kalau bisa penyebabnya dari infus, sudah bengkak tapi tetap dikasih masuk obat. Jadi obat itu nggak masuk. Tapi numpuk. Pembuluh darah tapi menyebar. Ibu, tapi kan Ibu sudah ketemu sama ahlinya ya, spesialisnya. Dan masih belum ada jawaban kenapa penyebabnya. Nggak ketemu sama belum pernah sama sekali. Ibu Mbak hanya mencari tahu melalui internet. Yang kita juga belum tentu yakin bahwa itu adalah penyebabnya. Dibutuhkan tanggung jawab juga pastinya dari tenaga kesehatan untuk memberikan diagnosa yang pasti. Karena ini kehilangan terbesar yang begitu luar biasa sekali. Belum ada. Ini kita mau kasih lihat ya. Ya, ini tanggal betul. Ini tanggal 13 April 2025 di Puskesmas Golo setelah infus ya. Ya, itu pas infus pertama ya. Ya, pas udah bengkak tapi tetap diinfus. Ya, ini dalam keadaan bengkak. Udah bengkak. Ya. Tetap dikasih masuk obat dia. Mbak begini, pengetahuan kami jika memang tidak bisa masuk infus, ini bisa berpindah tempat. Apakah mereka lakukan hal itu? Kebetulan itu hari kan, maksudnya pas saya lihat memang udah bengkak. Tapi itu perawatnya
itu Bilangnya yang enggak. jadi tetap Kan dikasih anak masuk kecil nggak obat. bisa ngomong, tapi kan bisa ketahuan kalau Iya. udah bengkak ya mending Iya. pindah. Tapi perawatnya bilang enggak, itu katanya enggak bengkak, katanya itu cuma efek plester, baru dikasih masuk obat, makanya tambah bengkak, anakku kesakitan, itu yang Oke. Ini di RSUD Sondosia. Ya, pas setelah RSUD dikompres Sondosia. air dingin. Ini sudah sedikit membiru ya, Iya. bengkak dan sedikit membiru. Tidak dikasih Gimana rujukan. rasanya anak itu Oke, sakitnya baik. ya? Dia nggak pernah nangis. Terus dokter. Selama ini, apakah selepas dari RSUD Sondosia dengan keadaan tangan bengkak, setelah itu apakah masih tetap menerima infus? Sebelah kiri dia. Berpindah tempat. Iya, Setelah udah. itu baru berpindah tempat. Iya. Pas bengkak di rumah sakit Bolo kan udah di rumah sakit Sondosia udah di sebelah kiri. Jadi ini udah nggak pernah lagi terima infus lagi karena memang udah bengkak dari puskesmas Bolo paskes pertama. Oke. Kita berharap ada komunikasi yang jelas ya. Karena tentu saja ini bukan hanya Mbak yang ada di sini yang Iya. merasa dirugikan. Takutnya Masyarakat Indonesia korban pun yang lain. dibutuhkan edukasi bahwa Iya. ini begitu penting sekali sampai akhirnya harus berpindah beberapa fasilitas kesehatan termasuk sampai ke 4 rumah sakit sekaligus. Astagfirullah. Dari direktur rumah sakit ada yang disampaikan atau tidak sama sekali? Kalau kemarin, pas kemarin kan udah 2 bulan, tidak ada kabar sama sekali 2 bulan. Tapi kemarin pas viral, baru datang di tanggal 16, itu direkturnya bertemu dengan saya maupun Arumi. Itu pun karena ada tim kuasa yang karena udah viral kan, jadi mereka kayak bertemu dengan kami. Tapi dari hasil pertemuan teman itu belum ada lagi lanjutan. Itu yang datang direktur rumah sakit yang terakhir? Kalau di yang saya laporkan 3 puskesmas Bolo, kepala puskesmasnya, rumah sakit Sondosia sama direktur rumah sakit Bima itu. Bukan yang datang ke Mbak, rumah sakit yang pertama apa rumah sakit kedua apa rumah sakit ketiga? Apa? Yang datang katanya itu direkturnya. Ya itu yang Rumah datang. sakit apa? Kecuali rumah sakit yang terakhir yang Kecuali ya. mengamputasi ya. Iya. Karena itu tindakan terakhir yang bisa Iya. dilakukan. Bang Hotman, gimana dari kacamata hukum Bang? Ini kan pada akhirnya pembuktian malpraktek itu di tahap mana, siapa? Ya, itu nggak mungkin tiga-tiganya semua kena. Ya. Itu paling ya. Saya melihat ini ada kaitannya awalnya itu di infus yang pertama, makanya bengkak. Ini asumsinya Bang. Asumsi, kebetulan saya sudah ratusan kali di infus, saya tahu bagaimana susahnya infus itu. Jadi sekarang yang ibu harapkan kan adalah kalau bisa ganti rugi. Saya sudah nangani kasus malapraktik begitu banyak. Ibu sudah lapor polisi, tapi hampir tidak ada kasus malapraktik selesai di kepolisian Di Indonesia? di Indonesia. Boleh lapor polisi, tapi untuk mencari bukti. Kalau di pidana itu kan buktinya makin ketahuan kan. Nah, jadi lapor polisi itu hanya untuk mencari bukti. Yang paling utama sekarang bikin gugatan perdata. Bagaimana agar gugatan perdata itu menekan? Gugat semua rumah sakit, puskesmas, ya. Gugat semua oknum perawatnya, termasuk ya. Tergugat 5-10, gugat semua direktur dari rumah sakit itu. Ya, Pak. Ya. Satu lagi yang paling penting, rumah sakit itu di bawah siapa? Kalau itu Pemda, gugat bupatinya agar bupatinya meminta ke pengadilan menjatuhkan sanksi. Kalau itu dokter, ikut gugat Menteri Kesehatan untuk mencabut izinnya. Jadi bisa 30 tergugat, akhirnya dia akan terpaksa keluar untuk berunding bayar ganti rugi. Itu tujuan, karena kan sudah dipotong tangannya. The only choice adalah untuk mendapatkan ganti rugi. Iya. Caranya harus ada pressure. Jadi kan sekarang ini kan dokter dibawa ke Menteri Kesehatan. Gugat Menteri Kesehatan, bukan menteri yang tanggung jawab, memerintahkan Menteri Kesehatan mencabut izin praktek dokter ini. Oke. Memerintahkan bupati agar direksinya rumah sakit ini dicopot dari jabatannya. Oke. Nah, itu caranya berperkara begitu. Bang, tadi Mbak Malina juga bilang bahwa dia sudah melaporkan puskesmas, Iya. rumah sakit pertama, kedua, dan ketiga. Kecuali rumah sakit terakhir yang melakukan tindakan amputasi. Iya. Apakah rumah sakit terakhir yang membantu pada akhirnya untuk amputasi juga harus dilaporkan? Ya, kita nggak tahu salahnya di mana. Apakah sudah waktunya amputasi atau tidak. Yang ibu harus nyari dulu adalah cari dulu dokter yang bisa menerangkan di mana salahnya itu. Iya, betul. Kalau bisa, kalaupun dia tidak mau terang-terangan, karena ada sumpah dokter sesama teman sejawat nggak boleh saling menjatuhkan. Cari dokter spesialis yang bisa menerangkan, tapi walaupun itu secara secret, di mana salahnya ini. Ya. Itu, karena tanpa itu, you nggak akan bisa menyatakan salahnya di mana. You harus bisa menyatakan ini salah, harus.
Ya. Karena tugas kalian yang membuktikan. Ya, ya. Cari dokter yang mau diam-diam ngasih penjelasan gitu loh. Kalau terbuka dia nggak berani, nggak mau. Cari dokter yang bisa menerangkan, begini loh ini salahnya ini, itu. Jadi semacam guidance, semacam masukan. Pengetahuannya gitu loh, ada gitu ya. Tapi juga karena terakhir saya gitu juga di Palembang, Ya. ada persis sebesar dia, ya impusnya, plester impusnya itu mau digunting, ya kan ikan dibungkus plester kan, digunting, malah jarinya yang kegunting, kepotong. Mbak Malina dan juga suami, sekali lagi kami turut prihatin dan semoga bisa Semoga mendapatkan banyak yang tangan-tangan terbaik. Allah yang menolong ya Mbak ya. Tangan-tangan Dengan Allah viralnya yang ini ya. menolong, dan kita juga yakin bahwa pada akhirnya ini pelajaran bagi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Ya. Semua unsur harus memperhatikan. Tidak boleh pada akhirnya berpikir ini adalah masalah kecil. Karena masalah kecil akan menjadi begitu besar karena berhubungan dengan kesehatan. Makanya waktu kuliah nggak boleh nyontek fakultas kedokteran. Kita berharap semoga tidak ada yang berpangku tangan untuk kasus yang satu ini. Semoga diberikan kesabaran. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya.